Bencana yang timbul ketika musim penghujan tiba adalah banjir bandang. Banjir bandang dapat terjadi secara tiba-tiba, deras, dan dalam waktu yang sangat cepat. Wilayah yang memiliki potensi tersebut berada pada daerah lembah di kawasan aliran sungai yang terbentuk di perbukitan. Kurangnya penahan air seperti pepohonan di daerah hulu sungai, terhambatnya aliran sungai oleh sampah, dan kemiringan lereng yang curam dapat menjadi faktor penyebab terbentuknya banjir bandang. Majalaya, sebuah daerah yang terletak di Kabupaten Bandung yang memiliki sejarah historis dengan bencana banjir bandang sejak tahun 1980. Kegiatan perekonomian yang bergantung terhadap industri tekstil membuat daerah ini pernah dijuluki sebagai kota dolar pada masanya. Beragam kegiatan yang hadir di kecamatan ini bercampur dengan kewaspadaan terhadap bencana yang kerap kali datang secara tiba-tiba. Abah udah berapa lama di Majalaya? Di Majalaya itu sejak dari tahun 70 awal. Tadinya banjir itu sebetulnya udah dari tahun 80-an awal. Cuma biasa-biasa saja. Makin kesini mungkin karena peralihan hak guna itu ya, hutan dari jadi ini tanaman ini tanian itu di sana itu sering longsor, itu yang sering membawa bandang. Banjir bandang itu yang paling takuti karena yang namanya bandang itu bandangnya kayak gede banget gitu. Nah itu yang susah diprediksi gitu dulu ya. Tahu-tahu nggak ada hujan, nggak ada angin, longsor datang gitu. Nah, itu yang paling takuti. Banjir bandang terbesar sepanjang sejarah Majalaya pernah terjadi pada tahun 2011 yang membawa dampak ketinggian muka air dari dasar sungai mencapai 4,75 meter. Kerugian yang diperoleh oleh masyarakat bukan hanya dari segi materi, namun juga secara psikologis. Beliau adalah Riki Waskito. Warga sekitar biasa menyebutnya Kang Riki. Beliau merupakan salah satu anggota tim Garda Caah yang peduli akan permasalahan banjir bandang di Majalaya. Sudah sejak kecil, beliau merasakan hebatnya banjir bandang yang menerjang daerahnya. Begitu pula kisah yang digambarkan oleh Kang Riki terhadap cara adaptasi masyarakat daerah sekitarnya untuk menyelamatkan diri dari banjir bandang. Ini tuh dulu di saya tuh nggak serendah ini. Dulu? Iya segini kalau misalnya dulu tuh. Oh, jadi ini udah tertanam ini? Iya, bukan ditanam. Sama lumpur naik terus ya? Ada sedimentasi di darat. Itu kan. Karakter bandang itu kan cepat ya. Iya. Dalam fraksi menit, air luapan kan cepat. Makanya itu kadang nggak keburu gitu. Ketika pasang bendungan itu nggak keburu air cepat naik masuk, ya udah. Ini buat biar mempermudah gitu. Ini kan dimasukin karung lumpurnya di sini. Nah, yang di sini itu kan tadinya nggak setinggi ini saya bilang kan. Ini udah didiamkan aja lah. Tapi ini di balik benteng ini kosong, ada ruang kosong kan gini nih, ini kosong, ini tekanan air kan nggak kuat nih benteng. Nah ini gang ini benteng ini, ketika ini nggak kuat kan jebol berak. Nah ini karena air udah di dalam, ini nekan kan ketika kosong sepersekian detik itu, nah itu roboh. Waduh. Ini roboh sampai sini. Ini sampai ketika air kalau banjir air sampai sini itu yang 30 cm. Ini 30 cm. Kalau air misalkan di sini kan meluap ke sini 30 cm. Jadi tinggal ditambah aja. Karena memang pernah selewat benteng ini. Hasil dari datangnya banjir bandang di Majalaya bukan hanya dampak negatif saja, namun untuk beberapa kelompok masyarakat.
Hal ini mereka jadikan sebagai bagian dari mata pencaharian di daerah aliran Sungai Citarum, yaitu penambang pasir. Perjalanan dalam menelusuri banjir bandang ini akan kita mulai dari tempat di mana sumber pertama dari daerah aliran Sungai Citarum bermuara, yaitu Situ Cisanti. Ini adalah Situ Cisanti. Situ Cisanti ini merupakan daerah paling hulu dari Sungai Citarum. Situ Cisanti ini juga terkenal dengan sebutan titik 0 km Sungai Citarum. Dan aliran Situ Cisanti ini mengalir ke 4 daerah aliran sungai, yaitu Ibun, Kertasari, Drawati, dan Pacet. Daerah yang paling dekat keberadaannya dengan Situ Cisanti adalah Kecamatan Kertasari. Sekarang saya berada di daerah Kertasari yang merupakan daerah hulu dari Das Citarum. Nah, di Kertasari ini kebanyakan lahan sudah digunakan sebagai perkebunan. Penggunaan lahan di sekitar daerah aliran sungai merupakan elemen yang menentukan besar aliran dari curah hujan yang dapat menyebabkan banjir. Daerah yang memiliki tutupan hutan yang lebat akan memiliki limpasan permukaan yang kecil dan akhirnya tanah pun memiliki daya serap yang sangat besar. Jika daya serap semakin berkurang karena perubahan tutupan lahan, maka dengan kata lain air hujan yang turun dapat secara cepat masuk ke dalam aliran sungai. Selanjutnya kita menuju ke daerah di bawah Kertasari, yaitu Kecamatan Pacet. Sekarang lagi berada di Pacet ya, tepatnya di Desa Sukarame, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Ini salah satu hulu Sungai Citarum yang suplai airnya kalau hujan deras, baik hujan deras di sini atau hujan deras di Kecamatan Kertasari, menyebabkan luapan banjir ke daerah Majalaya. Daerah Pacet ini sangatlah dekat dengan Gunung Rakutak, yang mana gunung ini pun memberikan sumbangsi aliran sungainya ke dalam daerah aliran Sungai Citarum. Masyarakat pun masih menggunakan aliran sungai di sekitar Pacet untuk memancing ikan. Pematang sawah sudah banyak terlihat membentang di sekeliling daerah Kecamatan Pacet ini. Daerah selanjutnya yaitu Drawati. Aliran sungai yang melintasi Drawati panjangnya sekitar 7 km. Kondisi topografi di Drawati secara umum memiliki kemiringan lereng yang curam, sehingga aliran air turun dengan deras. Dan daerah yang paling dekat dengan pusat kota Majalaya adalah Ibun. Dari 4 sumber banjir yang mempengaruhi banjir bandang Majalaya, Ibun adalah satu-satunya daerah yang aliran sungainya melintasi pusat kota dengan panjang aliran sungai sekitar 5-10 km. Saat ini saya berada di Bendungan Raduk, tepatnya di Kampung Raduk, Desa Wangi Sagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Bendungan ini dulu dibuat sekitar tahun 40-an pada masa peralihan kolonial Belanda ke Jepang. Bendungan ini merupakan bendungan terdekat ke Majalaya dan merupakan daerah aliran Sungai Citarum. Apabila terjadi luapan di bendungan ini, aliran air hanya butuh 10-15 menit untuk mencapai Majalaya. Banjir yang sudah dialami oleh masyarakat Majalaya dari tahun ke tahun membuat sekelompok pemudanya memiliki kesadaran akan pentingnya peringatan dini sebelum datangnya banjir bandang ke daerah mereka. Komunitas ini dinamakan Garda Caah. Pemuda-pemudi ini biasa berkumpul di suatu rumah yang selalu mereka sebut dengan Rumah Gerak Garda Caah. Tempat ini biasa dijadikan sebagai sarana berbagi pengetahuan tentang ilmu pemantauan cuaca, persiapan mitigasi bencana, dan penataran kepada para anggota muda untuk regenerasi. Pengamatan cuaca, pemantauan arus, mitigasi, evakuasi, serta kegiatan SAR lainnya pun sudah sering komunitas ini lakukan di sela kesibukannya. Kang Mimit adalah salah satu gugus fungsional
yang secara sukarela membantu Garda Caah dalam pemantauan cuaca dari dulu hingga sekarang. Dulu beliau memantau cuaca hanya dengan melihat langsung kondisi awan dari atas rumahnya. Lihat dulu misalkan, oh kelihatannya Ibuan hujan, coba cek siapa yang ada teman dari Ibuan. Itu hujan nggak? Hujan. Besar nggak? Besar, misalkan. Udah berapa menit? Perhitungannya gitu. Kalau misalkan cuma 10 menit, 20 menit itu nggak terlalu membahayakan. Tapi kalau udah 30 setengah jam besarnya, kita hitung berapa di sini 30 menit, terus baca hujan nggak? Hujan. Oh 30 menit sama kita jumlahin. Kita cari hujan nggak? Hujan. Oh berarti ya mungkin kemungkinan ke Majalaya lumayan besar gitu. Pemuda Garda Caah biasa melakukan komunikasi dengan menggunakan HT sebelum adanya teknologi informasi seperti saat ini. Kini, informasi cuaca dapat dengan mudah diakses melalui internet. Saat ini, Kang Mimit dapat memantau cuaca dengan memanfaatkan informasi yang disediakan oleh WCPL. WCPL adalah singkatan dari Weather and Climate Prediction Laboratory, sebuah website yang dikelola oleh Program Studi Meteorologi ITB. Sistem informasi dalam website WCPL ini didukung oleh pemasangan alat AWS di 4 titik penyumbang banjir di Majalaya, yakni Kertasari, Pacet, Drawati, dan Ibun. AWS atau Automatic Weather Station merupakan teknologi yang didesain untuk mengumpulkan data parameter cuaca seperti suhu, curah hujan, tekanan, dan kecepatan angin. Sistem di dalam AWS yang telah terautomatisasi mempermudah pengguna dalam proses pengamatan. Data yang dikumpulkan oleh AWS dikirim ke dalam sistem server, kemudian diolah dan ditampilkan di website WCPL. AWS yang terintegrasi dengan website WCPL merupakan serangkaian upaya dalam mengurangi resiko kebencanaan di Majalaya. Peranan teknologi menjadi sangat penting dalam mempercepat evakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman di saat peringatan hujan deras dengan intensitas yang besar terjadi. Ada beberapa alasan mengapa kita tergerak untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di Bandung Selatan. Yang pertama adalah lokasi banjir ini berada di Bandung Selatan, artinya ada di lingkup Cekungan Bandung. ITB sendiri ada di Bandung. Sebagai perguruan tinggi, sebagai akademisi di perguruan tinggi di Bandung, seharusnya kita mempunyai kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sebetulnya kegiatan ini melibatkan beberapa unsur, yaitu pemerintah, akademisi, masyarakat, dan juga pihak swasta. Nah, pihak swasta dalam hal ini PT Reasuransi Maipak Indonesia itu memberikan fasilitas kepada kita, yaitu penyediaan automatic weather station dan automatic water level recording. Itu untuk dipergunakan kami dan Garda Caah untuk peringatan ini dan penelitian. Ini adalah suatu rangkaian yang panjang, terutama dari tahun 2015 kita melakukan pemasangan AWS. Kemudian sekarang ini dengan adanya fasilitas dari Maipak, kita mengadakan community development yang meningkatkan kapabilitas masyarakat. Kemudian kita mengadakan workshop untuk membicarakan bagaimana perkembangan sistem peringatan ini untuk kedepannya. Ya, kami tertarik untuk ikut serta dalam kerjasama ini karena memang mandat yang diterima oleh Maipak yaitu pengelolaan risiko bencana. Nah, salah satu misi kami adalah menggalakkan kesiapsiagaan menghadapi bencana untuk masyarakat. Nah, kami lihat di kerjasama ini satu, pemasangan alat early warning system ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mempersiapkan diri, terutama di wilayah Majalaya ketika terjadi bencana banjir. Nah, disitulah kenapa kami tertarik untuk ikut serta dalam kerjasama ini. Dengan adanya alat AWS yang dipasang di sekolah kami, khususnya SMP KP Ibun dan SMA KP 1 Pasir Ibun,
ini sangat berguna sekali, ya. Terutama untuk sebagai peringatan dini apabila di sini terjadi hujan besar, ya, atau cuacanya sangat buruk, itu kemungkinan besar ke bawahnya ada banjir dan sebagainya. Jadi ini sangat-sangat berguna sekali, terutama bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Majalaya, Colokan Jeruk, Ibun dan sebagainya. Curah hujan kan kelihatan sekarang, tekanannya sudah kelihatan, terus curah hujannya lebat atau kecil sudah kelihatan. Dengan adanya alat ini, alhamdulillah anak juga kok menanya ada apa? Harapan akang sareng warga di dia gitunya. Nya minimal alat ieu tong aya lirena gitunya dina sian kabar ka ditu. Terus da ari kabar perkawis hujan mah insyaallah gitunya akang di sabarakat sareng rekan-rekan selalu jalah merhatoskeun gitu kana hujan. Atuh mudah-mudahan ku ayana alat ieu teu aya kabar-kabar anu miring gitu, anu kirang leres, kirang akurat gitu Pak Inten. Harapan kami dari kegiatan ini mudah-mudahan masyarakat yang terdampak di Majalaya dapat dengan sigap, tanggap, dan tangguh untuk menghadapi banjir. Harapan kami dengan adanya program ini nantinya satu, banjir di Majalaya itu dapat lebih dimitigasi, dalam arti ketika banjir datang masyarakat sudah dapat diberikan early warning sehingga bisa mempersiapkan diri, yang pada akhirnya kerugian yang ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin. Bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah bagaimana cara kita menyikapi terhadap musibah tersebut. Setiap musibah merupakan pengingat bagi kita akan keseimbangan alam dengan manusia.